Oke, kembali lagi. Eh, Sekarang saya akan coba sharing mengenai salah satu tools yang bernama Nuclei. Nah, Nuclei ini adalah tools yang bisa dikostum untuk vulnerability scanner. Tapi pada video kali ini kita akan mencoba untuk eh, mendemokan bagaimana tools Nuclei ini bisa bekerja sebagai tools code scanner. Nah, sekarang saya akan menggunakan project yang seperti biasanya yang sering saya demokan di video-video sebelumnya. Saya di sini akan mencoba menganalisa code-code yang ada di sini dengan menggunakan Nuclei. Nah, tentunya dengan menggunakan custom rule yang kita buat sendiri. Nah, di sini Nuclei ini mempunyai kelebihan dan kekurangan tentunya dibanding tools-tools lain. Kita coba bahas kelebihannya dulu ya. Nah, kelebihan dari tools Nuclei ini itu dia open source. Jadi, teman-teman sangat bisa menjadi bagian dari pengembang dari si Nuclei ini. Kelebihan yang kedua, karena kita custom rule itu hasilnya sangat-sangat baik ya. Artinya kita bisa mendesain rule yang kita inginkan dari code scanner kita. Nah, ini juga menjadi bagian dari kekurangan si Nuclei ini. Artinya apa? Ketika kita mendesain rule pada suatu template atau pada satu project, belum tentu rule itu bisa bekerja di template atau project lain. Walaupun project itu bahasa pemrogramannya sama, karena memang rule yang didesain itu berdasarkan boilerplate sendiri. Contoh di sini ada beberapa template dari si Nuclei, teman-teman bisa buka GitHub-nya. Di sini di Nuclei template, teman-teman ke file. Nah, untuk yang ini itu digunakan semua ini itu digunakan untuk scanning DAST, tapi untuk file ini teman-teman bisa gunakan untuk scanning SAST. Nah, misal contohnya PHP. Nah, ini itu belum tentu berlaku ya. Di misal kalau ada finding dengan rule ini itu belum tentu ada vulnerability, artinya teman-teman harus cross check sendiri. Nah, itu makanya saya akan membuat rule sendiri berdasarkan template project yang akan saya gunakan. Artinya kalau rule saya dipakai di project lain, belum tentu akan jalan. Nah, di sini adalah uniknya si Nuclei ini. Nah, saya kasih contoh. Di sini ada yang sudah berhasil diidentifikasi vulnerability-nya, yaitu di sini ada error code di bagian ini. Kemudian di sini ada SQL injection. Nah, kemudian di sini misal kita sengaja menghardcode kredensial misal ya. Misal dengan atau gini aja. Nah, nanti kita akan membuat 3 rule. Si Nuclei akan mendeteksi hardcode kredensial, kemudian akan mendeteksi SQL injection, dan akan mendeteksi error handling. Nah, ini hanya berlaku pada project ini. Kenapa saya bilang begitu? Jika kita implementasi di project lain, belum tentu di project lain itu caranya melakukan return adalah seperti ini. Maka nanti kita harapkan si Nuclei ini hasilnya sangat maksimal di project ini. Soalnya kita akan custom rule berdasarkan boilerplate dari project ini. Nah, di sini si Nuclei itu untuk rule-nya dia menggunakan template YAML template. Teman-teman bisa lihat di sini ada misal IoT, misal ada browser printer detect YAML. Nah, rule-nya seperti ini. Di sini misal yang file ke PHP atau PHP scanner akan seperti ini. Nah, ini kan contohnya ketika dia mendeteksi ada regex ini dengan contoh seperti ini, itu dianggap ada SQL injection. Oke.
Nah, sekarang kita coba bikin rule dari template yang ini. Misalnya saya kopas saja. Saya akan coba bikin, sebelum saya bikin rule, saya akan bikin makefile ya. Nah, gimana cara kerjanya si nuclei? Nah, si nuclei itu akan membaca lokasi dari penyimpanan template kita ini. Contohnya seperti ini. Nah, akan di pipe ke nuclei template-nya. Misal saya akan bikin template folder yang namanya SAST temp gitu ya. Berarti di sini akan SAST temp. Nah, teman-teman sebelumnya untuk menginstal nuclei ini sangat simple. Teman-teman hanya tinggal melakukan go get pada project ini. Dia contoh cara installnya seperti seperti ini. Tinggal running ini, maka nuclei akan terinstall. Nah, kebetulan saya sudah menginstal nuclei, jadi saya nggak perlu demokan ya. Teman-teman bisa lihat detailnya pada GitHub mereka. Oke, kita lanjut saja. Ini saya coba running ya dengan max scan. Nah, berarti dia sudah. Ini pasti error karena belum ada template pada folder system ini ya. Oke. Sekarang saya bikin git init seperti ini aja. Saya akan bikin coba git commit git pre-commit hook-nya ya. Artinya begitu saya akan melakukan commit, nanti si nuclei running terlebih dahulu. Nah, tapi sebelumnya kita ini sudah ada sas template-nya, ini saya hapus, nggak kepake. Kita pakai yang system ini. Nah, kita coba bikin untuk mengidentifikasi misal error handling ya. Error handling .yaml. Template yang tadi kita copy. Kita ambil yang file php. Nah, kita sesuaikan aja sesuai kebutuhan. Ini kita hapus. Nah, ini kita kasih ID menggunakan string error handling handling in this error handling aja. Autornya terserah. Misal teman-teman kalau mau memberikan dia seperti bisa info low, medium ataupun high, lowercase ya. Nah, di sini saya akan memberi dia info aja. Kemudian yang teksnya go, extensionnya itu .go. Nah, tipe scannernya itu adalah regex. Nah, di sini maka dia akan mencari berdasarkan regex yang kita masukkan. Nah, seperti ini. Nah, sekarang saya sudah punya regex untuk mendeteksi error code dengan contoh code seperti ini. Nah, template-nya akan saya coba kopikan. Akan saya coba kopikan ke sini. Nah, ini adalah template regex untuk mendeteksi error code ya.
Nah, nanti si template ini pada dasarnya bisa teman-teman kembangin juga. Nah, nanti si template ini akan mendeteksi apakah setiap ada return new, apakah dia returnnya string atau dia akan mereturn error dari lemparan fungsi yang kita panggil. Ini kan dia returnnya error. Error ini masih belum difilter. Jangan-jangan error ini ada informasi sensitif. Makanya alangkah baiknya kita melakukan custom error message ya. Contohnya ada di seperti ini. Ini kan semua custom error message nih. Nah, tapi untuk sampel ini ada satu yang error message-nya belum di custom. Nah, kita coba apakah template kita bisa berjalan atau enggak. Kita coba buka terminal sini. Kita coba running max scan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kedeteksi error handling dengan severity info pada file order.go dengan regex dengan indeks seperti ini. Ini teman-teman bisa lihat di order.go. Jika teman-teman find, nah maka akan kelihatan seperti ini. Nah, sekarang selanjutnya kita akan coba buat template untuk mendeteksi password seperti ini ya. Templatenya sudah ada, saya bikinkan. Hampir sama, hanya tinggal regexnya saja yang berbeda. Ini di sini saya bikin file, saya bikin hardcode create YAML. Nah, ini saya kasih severity medium. Ini nanti dia akan mencari tipe regex jika ada kata-kata password, pass atau key, maka nanti dia itu dianggap kredensial dan dia tidak memanggil. Misal teman-teman kan seringnya seperti ini ya, nulis ya, misal ya. Nah, kalau tipenya seperti ini dan dia tidak membaca dari environment variable, maka dia dianggap hardcode. Harusnya kan kalau kita setting password di environment variable, maka kita tinggal call aja get env misal. Nah, seperti ini. Tapi kan kalau dengan model seperti ini itu dianggapnya akan di hardcode. Nah, tentunya rule saya ini belum tentu benar. Nanti teman-teman yang bisa jago di regex, yang lebih jago di regex bisa membuat rules yang lebih bagus dari ini. Ini hanya contoh saja. Oke, kita coba run nuclei-nya. Ini kita clear dulu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini terdeteksi dua, yaitu error handling dan credential hardcode. Nah, sekarang kita coba mendeteksi untuk SQL injection ya. Kita coba create file gorem SQL injection.yaml. Nah, karena di sini saya menggunakan ORM gorem, tentunya di sini rule ini bisa berlaku di semua project yang menggunakan ORM gorem. Nah, di sini agak sedikit khusus. Di sini ada penjelasannya. Untuk rule yang di sini biasanya teman-teman nanti akan menuliskan, misal pakai mmt sprintf where misal ya, seperti ini ya, id sama dengan. Nah, jika seperti ini itu akan dianggap vulnerability karena dia langsung menginputkan parameter id tanpa divalidasi. Penulisannya seperti ini. Ini kan dia di formatting artinya ya. Harusnya dia seperti ini, tanpa ada plain formatting. Ini juga berlaku jika ada and atau ada or atau ada where.
Nah, untuk detail yang find and first ini itu saya report di Gorem kalau nggak salah tahun 2019 isunya. Teman-teman bisa baca aja di Gorem. Di sini ada isu SQL injection untuk tipe penulisan code seperti ini dan seperti ini. Nah, ini akan coba kita deteksi ya. Nah, ini kita coba running. Nah, teman-teman bisa lihat di sini terdapat berapa? 3 temuan, info, medium, high. Ada error handling, ada credential hardcode, ada Gorem SQL injection. Nah, maksud saya apa menjelaskan ini? Ini adalah salah satu bentuk gimana caranya kita mendeteksi security yang berhubungan dengan error code di awal. Artinya ini safe banget. Nah, tentunya yang mendesain rule SAST ini bukan programmer, melainkan security engineer yang paham betul mengenai teknologi yang digunakan pada project atau boilerplate template yang kita gunakan ini. Nah, sekarang saya akan mencoba membuat hook commitnya ya, git hook commitnya. Nah, contohnya misal saya di mana ya ini ya, .git. Oke, kita masuk .git hooks. Kita cp pre-commit ini kita hapus aja ya. Nah, ini langsung akan mengeksekusi make scan. Nah, tujuannya apa? Nanti begitu saya akan melakukan git add dan melakukan git commit, misal, git commit min am seperti ini, misal initial commit, maka si Nuclei akan running terlebih dahulu dan dia akan melakukan commit. Nah, di sini kita dikasih tahu sama si Nuclei bahwa ada info finding security, yaitu info error handling, terus credential hardcode dan Gorem SQL injection. Nah, di sini saya akan mencoba melakukan fixing berdasarkan finding yang si Nuclei dapatkan. Nah, contohnya saya akan memfixing yang credential hardcode terlebih dahulu, contohnya dengan mengambil kredensial dari environment variable seperti ini, misal password. Ini kita taruh di .env kita ada objek password. Oke. Nah, kemudian saya akan melakukan git add lagi, kemudian git commit seperti ini. Nah, si Nuclei running. Nah, ternyata masih ada finding, ada error handling yang salah dan Gorem SQL injection, ada SQL injection pada Gorem. Nah, kita coba fixing yang error handling terlebih dahulu. Kita akan fixing satu-satu dan melakukan commit. Ini untuk sebagai proof of concept ya. Gimana ya? Oke, kita akan fixing error handling agar dia tidak
melempar error dari function yang kita panggil. Kita akan custom dengan string saja, misal something seperti aja lah. Kita coba git add, git commit. Nah, ini sal fixing error handling. Nah, si Nuclei running lagi. Nah, ternyata masih ada finding nih yang belum di fixing, atau emang ada finding pada project ini, yaitu ada SQL injection. Nah, kita coba fixing ya. Justru kalau kita melakukan pre-commit, artinya si developer sudah aware akan ada isu ini pada aplikasi atau pada code mereka. Nantinya biasanya si developer tidak akan melakukan push, justru akan melakukan fixing. Nah, nanti si Nuclei ini akan running ketika mengeksekusi git commit, ketika dia melakukan menyetujui perubahan pada code-nya. Oke, kita coba fixing yang SQL injection. SQL ini. Oke. Caranya kita tidak seperti ini, kita menggunakan idiomatiknya si Gorem. Nah, seperti ini. Apakah dia kedeteksi? Nah, oke. Nah, teman-teman bisa lihat tidak ada finding, artinya pada file project ini setelah di scan dengan rule yang udah kita bikin sendiri, tidak ada temuan apapun. Nah, ini artinya si dev sudah boleh melakukan git push origin master, misal ya, seperti itu. Nah, tujuan saya apa? Tujuan saya adalah agar gimana caranya kita bisa mendeteksi security issue pada fase development. Nah, untuk lebih detailnya teman-teman bisa baca sendiri di project discovery tentang tools si Nuclei ini. Nuclei ini sangat powerful sekali karena emang rules-nya dibikin sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Tadi saya sudah kasih contoh beberapa rules yang bisa running, contohnya pada Gorem SQL injection ini. Artinya teman-teman jika pada projectnya menggunakan Gorem bisa menggunakan rules yang saya bikin ini. Nah, untuk rules yang error handling, nah ini belum tentu bisa running pada project teman-teman karena belum tentu cara template teman-teman untuk return API seperti ini. Untuk hardcode kredensial saya rasa ini juga bisa berlaku secara universal ya, mau di project manapun. Nah, ini adalah salah satu keunikan dari project discovery ini, tools Nuclei ini. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada tanggapan atau masukan materi silakan bisa komen ya. Oke, thank you.